Oke, selamat siang. Selamat siang. Di depan saya ini ada unit bit ESP atau sering orang bilang itu bit eco. Nah, bit eco ini mungkin yang sudah pernah melihat video saya 2 minggu yang lalu dengan judul bit ESP berbet, tetapi ketika di reset itu sembuh. Nah, ini bitnya ada di depan saya lagi setelah 2 minggu saya reset. Nah, ini untuk Honda Beat-nya itu kambuh lagi, teman-teman. Untuk unitnya ini kambuh lagi, berbet lagi. Nah, ini untuk unit Honda Beat-nya itu kambuh lagi ya. Intinya dari awal konsumen itu saya beri pesan, nanti ketika berbet lagi coba tak analisa lagi. Intinya semua pengecekan sudah melakukan tahap analisa, mulai dari tekanan full pump, kemudian saringan full pump, terus injektor beserta debit injektornya itu sudah saya lakukan pengecekan. Intinya normal, standarnya untuk debit injektor di bawah angka 3, di angka 2,5 sampai 2,7 untuk debit injektornya. Kemudian untuk tekanan full pumpnya sendiri di angka 40 PSI, yang berarti itu normal. Kemudian ketika saya buka di bagian rotaknya juga untuk pressernya juga masih bagus. Otomatis ketika pressernya masih bagus, tekanannya juga di angka standar di angka 40 PSI. Kemudian untuk TPS sudah saya lakukan pengecekan memakai scanner, tidak ada data kerusakan atau DTC ya. Kemudian untuk kabel-kabel bodi yang terkoneksi dengan massa atau crankcase yang di bagian, nah biasanya di bagian sini rawan, di bagian ini itu sudah saya cek aman semua, tidak terjadi grounding atau bersentuhan langsung dengan massa atau ground. Kemudian poin berikutnya saya lakukan pengecekan pada bagian cok busi juga masih bagus. Intinya tidak ada tanda-tanda kerusakan di bagian cok businya itu, baik itu terjadi korosi maupun terjadi sesuatu yang bisa dikatakan tidak normal. Kemudian untuk businya sendiri itu sudah saya lakukan penggantian, baik yang original maupun yang bisa dikatakan racing ya. Tetapi untuk hasilnya masih nihil 2 minggu. Kalau sebelumnya itu bisa bertahan sampai 5 bulan. Mungkin ada yang sudah pernah mengalami kasus seperti ini. Misalkan kemudian pengecekan di bagian sensor ECT atau EOT sudah dilakukan penggantian sensor EOT yang baru maupun memakai sensor EOT dengan tipe motor yang sama ya. Intinya berarti dipinjamkan sensor EOT dengan kondisi motor yang sama, tipe sama, tetapi hasilnya masih nihil. Nah, makanya motor ini 2 minggu itu kembali lagi ke sini, teman-teman. Nah, ini yang perlu diwaspadai dan perlu kehati-hatian. Masalahnya sistem injeksi itu sangat kompleks ya, sangat kompleks. Dan ini saya coba dari rumah ke sini dengan jarak kurang lebih 5 kilo tidak bermasalah. Baik kondisi dingin atau suhu sudah mulai mencapai maksimum 100 derajat. Intinya kondisi mesin panas tidak mengalami kendala. Namun kemarin ketika mau dibawa ke tempat saya itu ada sendatan ya, nyendat. Kemudian saya coba nunggu mesin dingin lah. Saya pikir mungkin gejalanya ketika mesin dingin. Ternyata iya, ada sendatan berbet gitu loh. Namun enggak hanya mesin dingin, panas pun iya. Seakan-akan itu kayak sensor TPS.
kayak sensor TPS ngelok seperti itu. Kemudian pengecekan di bagian standar samping juga tidak mengalami masalah. Di jumper langsung juga tidak mengalami masalah, masih sama. Nah ini saya coba ke sini tidak mengalami masalah. Nah ini poin yang perlu digarisbawahi ya ketika memperbaiki sepeda motor, khususnya sepeda motor injeksi. Kalau bisa jangan asal main ganti, perlu pemikiran yang matang, perlu eksekusi yang bener-bener gol, dalam arti bener-bener itu yang mengalami kerusakan gitu loh. Nah ini juga ilmu bagi saya, yang namanya mekanik pasti ada sisi kelemahannya, sehebat apapun pasti ada sisi kelemahannya. Makanya ini saya bener-bener saya analisa terus, apa sih masalahnya gitu loh, masalahnya apa sih. Ini belum saya riset, sengaja tidak saya lakukan riset. Mungkin teman-teman bisa ngasih masukan atau yang sudah pernah memiliki pengalaman seperti ini. Misalkan di jumper, di bagian kabel sensor EOT-nya sini, ini masih utuh, tidak saya lakukan jumper. Kenapa saya tidak melakukan jumper? Karena untuk debit injektornya itu tidak di atas angka 3. Ketika langsam tidak di atas angka 3. Kalau debit injektor di atas angka 3 ketika langsam, iya mungkin satu karena sensor EOT atau sensor suhu O2 ya, atau bisa juga karena rotak yang mengalami tekanan mulai melemah kemudian injektor mampet, itu bisa. Tetapi ketika full pump lemah atau injektor mampet itu tidak seperti ini ya, tidak seperti ini, itu menurut pengalaman saya. Makanya saya berpesan untuk teman-teman ketika mengerjakan unit injeksi perlu kehati-hatian, waspada, tetap lakukan secara berkala untuk mengecek. Bisa saja mungkin kemarin saya vonis di bagian misalkan penggantian di bagian rotak set, iya kalau sembuh. Penggantian di ECM misalkan, iya kalau sembuh. Nah seperti itu. Dan saya yakin pasti ada jalan keluarnya, pasti ketemu penyakitnya. Saya yakin ini pasti nanti ketemu untuk penyakitnya. Untuk sejarah kerusakan tidak ada DTC 1 maupun DTC 2. Tidak ada. Apakah ada kebocoran di bagian cok busi? Nah, ini nanti yang akan saya analisa lagi. Walaupun cok businya itu bisa katakan barulah original ya, dengan harga yang lumayan cukup mahal, katakanlah harga 60 ribuan kan termasuk bagus, berarti original. Masalahnya berbetnya itu tidak terus, kadang-kadang gitu loh. Kalau kadang-kadang berarti kan ada sistem yang, ya memang ada sistem yang tidak beres. Tetapi tidak boleh langsung vonis di bagian A misalkan. Ini saya tetap lakukan pengecekan lagi untuk unit Honda Beat FE ini. Intinya saya pesan sekali lagi untuk teman-teman dimanapun panjenengan berada, ketika mengerjakan unit itu bukan masalah yang penting kita bisa menjual spare part atau yang penting kita bisa target per bulan. Kalau misalkan ikut orang, bukan seperti itu. Pertanggungjawaban kita sebagai seorang mekanik ketika menangani sebuah unit kemudian trouble lagi dalam kurun waktu misalkan 2 minggu atau 1 bulan kemudian, kita harus bisa mempertanggungjawabkan itu. Kalau misalkan kita melakukan penggantian, kita harus
gentle mengakui bahwa yang kita ganti itu berarti tidak memberikan efek solusi atau memberikan kesembuhan pada unit sepeda motor itu. Untuk unit ini belum ada part yang saya lakukan penggantian, dalam arti saya bebankan ke konsumen. Tekanan full pump bagus, kemudian injektor debitnya bagus, kemudian sensor EOT, kemudian sensor O2 itu bekerja dengan normal ya. Kemudian mode ketinggian juga di valve naik ke 1 sesuai atau seiring dengan RPM bertambah. Intinya tidak ada mode yang lock. Nah, kesimpulannya mungkin ada di bagian eksternal, mungkin ada kabel yang mengalami kebocoran, khususnya nanti yang akan saya cek di bagian kabel coil itu. Kalau misalkan ada kabel yang terjadi terkelupas kemudian terkoneksi dengan bodi, itu berebetnya pasti terus menerus ya. Kadang motor itu malah mati, tidak bisa di starter itu. Kemudian biasanya muncul kode mil. Masalahnya kalau terjadi kebocoran di bagian kabel koil itu tidak ada kode mil yang muncul, tidak ada terjadi sejarah kerusakan ataupun DTC. Tetapi ketika terjadi grounding atau ada arus yang terkoneksi dengan bodi, misalkan kabel hitam ya yang terkoneksi dengan sensor injektor atau sensor full pump, itu pasti di bagian kode mil itu nyala, entah itu 7, 8, 9 dan lain sebagainya. Oke ya, semoga bermanfaat video saya ini. Terima kasih, selamat siang menjelang sore.